Nah, jenis PPJ sendiri itu kan ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Kira-kira Bapak Ibu ada gambaran nggak terkait jenis PPJ ini? Ada ya? Nah, jadi kalau barang itu ya sebagaimana barang gitu yang dibelanjakan, apapun itu yang misalnya saya coba cerita berdasarkan alur ya Pak. Misalnya nih dari pengumpulan ada Muzaki Mukoyat misalnya, infak Mukoyat. Infak Mukoyat itu jelas saya mau berinfak atau berzakat Mukoyat juga ya kepada Basnas, tolong dibelanjakan dispenser sebanyak 50 unit untuk disebar di 50 panti asuhan misalnya. Nah, dari pengumpulan Mukoyat tersebut yang mengeksekusi penyaluran adalah bidang 2 tentu ya Pak ya. Nah, dari bidang 2 tersebut mengkonfirmasi kepada bidang 4. Karena aktivitas pengadaan barang dan jasa ini adalah aktivitas di bidang umum atau SAU, umumnya dibilang SAU ya Pak. Nah, jadi bidang 2 membuat permohonan pengadaan. Nanti formulir saya tampilkan. Ini skema saya coba jelaskan secara prosedur. Bidang 2 setelah menerima informasi pengumpulan Mukoyat dari bidang 1 mengajukan pengadaan barang dan jasa barang 50 dispenser tadi misalnya kepada bagian 4. Apa saja syarat-syarat yang harus diinformasikan kepada bidang 4? Pertama, tentunya adalah spesifikasi. Kemudian kedua adalah jumlah atau kuantiti ya Pak. Kemudian kalau bisa sudah disertakan MPZIS. Bapak Ibu MPZIS udah nggak asing ya? Memorandum penyaluran zakat, infak, sedekah. Ya kan seperti itu. Nah, MPZIS dan lain-lain. Kemudian dari dokumen-dokumen tersebut diinformasikan kepada bidang 4. Kemudian setelah bidang 2 ini menginformasikan permohonan pengadaan barang dan jasa dispenser tadi, bidang 2 juga mengajukan permohonan pencairan dana ke bidang 3 berdasarkan PPD. PPD Bapak Ibu tahu kepanjangannya? Atau belum ada di Bansar Kabupaten Kota? Nah, kalau misalnya di dalam buku SOP diagram alir itu ada formulir permohonan pencairan dana namanya Pak. Jadi bidang 2 berdasarkan kalkulasi yang ada dapat informasi dari bidang 4 nih. Kita di umum sudah ada list toko-toko dengan spesifikasi yang diminta, misalnya 50 dispenser merek Miyako misalnya ya. Kemudian merek apa? A, B, C dengan harga per dispenser ada yang harga 200.000, 220.000, 250.000. Pertimbangannya bukan hanya murahnya Pak, tapi kualitasnya juga. Berdasarkan bidang 4 menyarankan untuk membeli merek ini di toko ini. Pertimbangannya banyak, misalnya di toko langganan, itu namanya kok di buku SOP adalah DPT, daftar penyedia tetap Basnas. Itu ada cara bagaimana mendaftarkan penyedia menjadi DPT, itu ada di prosedur pengadaannya. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi oleh bidang 4, sudah fix dapat spesifikasi dispenser yang mana di toko yang mana. Bidang 2 membuat PPD tadi Pak. Jadi total nominal 50 dispenser dengan harga 200 juta itu di angka 2 juta ya. Nah, itu dibelanjakan PPD cair, uangnya cair, bidang 4 belanja dispenser tadi. Nah, setelah dispensernya dibelanjakan sudah ada di Basnas, tinggal tim penyaluran eksekusi untuk pendistribusian ke pondok-pondok pesantren tadi. Kira-kira seperti itu gambaran alur prosedur pengadaan barang dan jasa. Kita ini dulu ya, dari ada